Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, ketemu lagi dengan Ustadz DP. Kali ini kita akan belajar tentang struktur isi pidato persuasif. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang metode pidato, kemudian struktur teks pidato, ciri kebahasaan, untuk kali ini kita akan belajar struktur isi pidato. Nah, struktur isi pidato itu di dalamnya apa saja? Mari kita pelajari untuk hari ini. Yang pertama, kita pelajari bahwa pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiens atau pendengar agar percaya hingga mau melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu. Pidato persuasif itu bagian dari teks eksposisi. Nah, eksposisi digunakan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang yang dibuktikan kebenarannya. Maka dari itu, teks ini umumnya dimulai dengan pendahuluan yang memberikan pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang. Berikut penjelasan struktur isi teks pidato, isi pidato. Yang pertama adalah pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang digunakan penulis untuk mengulas suatu persoalan. Misalnya, apa posisi pelaku pidato terhadap soal itu? Apakah menjadi korban, ataukah ahli, ataukah hanya seseorang yang peduli terhadap persoalan itu? Untuk membuat pernyataan posisi yang kuat, kita dapat mempertanyakan beberapa poin di bawah ini. Siapakah yang akan diyakinkan? Apa yang akan diyakinkan? Mengubah pandangan, ataukah sikap, ataukah perilaku? Kemudian, jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? Tentunya etika akan jauh lebih berpengaruh pada suatu kaum tertentu di masyarakat. Sementara untuk kaum akademik harus lebih pada logis dan realistis. Apakah pernyataan sudah menyatakan posisi dengan jelas? Kemudian anakku yang kedua yaitu adalah tahap argumen. Argumen yang dibuat harus diterangkan secara logis dan dibuktikan dengan alasan, contoh, bukti pakar, dan data atau informasi statistik yang kuat. Penguatan yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Berarti pada bagian ini letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang disajikan memperkuat posisi. Tahapannya mencakup yaitu pertama adalah memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara, nada, tinggi, rendah, mimik, bahasa tubuh, gestur sesuai dengan argumen. Kemudian argumen dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti, tidak hanya berdasarkan emosi atau intuisi. Kemudian pada tahap ini juga ada tabel, gambar, diagram, atau foto bukti dari data sumber dapat digunakan untuk menghasilkan pernyataan yang lebih kuat. Ini berdasarkan dari buku Kemendikbud yang anak-anak. Kemudian untuk selanjutnya adalah cara mempersuasi, ya. Caranya itu ada 3. Yang pertama adalah etika. Etika adalah caranya adalah gunakan pendekatan etika yang berarti menyentuh audiens atau pendengar lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Kemudian yang kedua, melalui emosi, sentuh perasaan audiens dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu atau simpatik untuk akan suatu kenyataan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pendekatan mempersuasif, itu menggunakan pendekatan logika, artinya memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Kemudian anak-anakku, berikut adalah unsur-unsur yang harus diperhatikan agar menciptakan pidato persuasif yang baik. Yang pertama adalah bagian pembukaan. Bagian pembukaan terdapat 5 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah merebut perhatian. Merebut perhatian audiens tetap harus dilakukan agar pesan yang hendak kita sampaikan benar-benar didengar oleh audiens. Kemudian adalah
hubungan dengan audien. Berarti kita menggunakan sesuatu atau kisah yang membuat audien terkait merasakan apa yang kita maksudkan dalam pidato tersebut. Kemudian kelayakan, tunjukkan bahwa kita itu sebagai pembicara pidato yang layak berbicara mengenai topik yang kita bawakan. Beritahu pengalaman atau kemampuan yang kita miliki dengan cara yang santun dan data yang nyata tanpa menjadi sombong. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan. Jadi menjelaskan apa yang hendak kita harapkan dari pidato ini, seperti itu. Kemudian menjalankan adalah yang selanjutnya peta jalan. Berarti memberitahu apa saja kah pokok pikiran yang akan kita terangkan dalam pidato ini. Kemudian tahap isi. Isi yaitu adalah pernyataan setiap isi terpilih sebagai pokok pikiran yang selalu disertai alasan logis, meyakinkan, dan didukung dengan data yang memadai dan valid. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh nyata yang membuat audien seperti yang dialami audien. Kemudian penutup sebaiknya dibuat dengan menarik, mampu meninggalkan kesan sehingga isi pidato akan diingat dengan baik oleh audien. Oke, demikian saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ya like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.